Kami atas nama para halado HKBP Bandung Timur, pasaton tuhita salutna, selamat hari Minggu, Shalom. Tapuk kama parminggota marende maita sen buku ene 783 ayat 1 dot ayat 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang-orang percaya kepada-Mu. Amin. Oh
ditetapkan pada minggu ini, yaitu hukum kelima dan maksudnya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua dari kita. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang kepadamu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus, mari dia.
Firman Tuhan yang menjadi turpuk epistel kita di minggu ini tertulis dari Amsal 17 ayat 17 sampai 20. Mari kita baca secara responsoria. Kami mulai dari ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Kuria ngani haolongan. Songo tik tinggi kita di hari Minggu sadarion. Ima namargo hari Minggu wasimodo giniti. Songo poso-poso naik baru. Tubuh jadilah seperti bayang baru lahir. Sada dua boy mata jaha somena adong dia dapat tabi. Sada tolu webinar PPD HKBP Distrik Saplau Jabar Tendia hari Rabu 10 April 2021 pukul 1 pukul 10 dilaksanakan seminar sehari berupa webinar pemberdayaan untuk perempuan berupa seni virtual. Sehubungan dengan itu, seksi perempuan mengutus 10 orang dari gereja kita untuk mengikuti kegiatan tersebut dan selebihnya akan mengikuti dan tempatnya masing-masing. Link akan dikirim menyusul. Dihimbau jemaat perempuan menghadirinya di Aula HKBP Resort Bandung Timur. Sada opat ucapan terima kasih. Pendeta, diakonis dan majelis jemaat menyampaikan terima kasih kepada semua jemaat dan seksi perempuan atas partisipasi mensukseskan pesta pareheon perempuan. Tuhan memberkati. Sada lima, pengumpulan persembahan ke depan ucapan syukur awal bulan. Pada hari ini Minggu 11 April 2021 setelah khotbah setiap ibadah dilaksanakan pengumpulan kedua tempat. Pertama untuk ucapan syukur awal bulan melalui amplop sebagaimana diputuskan dalam rapat jemaat, dan tempat kedua adalah persembahan ke HKBP Pusat. Marilah kita menyerahkan dengan sukacita setelah khotbah. Tuhan memberkati. Sada onom gerakan peduli dana pensiun HKBP. Mari kita mendukung dan mendoakan pengumpulan dana pensiun HKBP dengan memberikan dukungan dana melalui kotak peduli dana pensiun yang sudah diletakkan di pintu depan gereja kita. Dukungan kita sangat berarti untuk mensukseskan penanggulangan kekurangan dana pensiun. Tuhan memberkati. Partangyangan Week hari Selasa 10 April 2021 dilaksanakan Partangyangan Week mulai pukul 10 siang bertempat di gereja HKBP Resort Bandung Timur. Dimohon kepada semua jemaat untuk mengikutinya yang menjadi tuan rumah dan pelaksana Week 7. Pelaksanaan ini mengikuti protokol kesehatan. Sada walu boy mata simak. Sada sia pada hari ini Minggu 11 April pukul 13 WIB setelah ibadah pukul 11 WIB gereja kita akan mengadakan penghiburan Manang Mangapuli kepada keluarga almarhum S. Sihotang. Week 20. Alamat Boy Mata Bereng. Sada 10 sermon Pangula Nagok Tiki. Hari Senin 12 April 2021 dilaksanakan sermon Pangula Nagok Tiki HKBP Distrik 18 Dabertendie bertempat di HKBP Reformanda Resort Bandung Tengah. Sehubungan dengan itu, Pangula Nagok Tiki HKBP Resort Bandung Timur menghadiri kegiatan tersebut. Kita doakan semoga kegiatan dapat berjalan dengan baik. Sabtu sada Bui Mata Bereng Tajaha 2 anak na sorang. Pada hari Jumat 8 Januari 2021 telah lahir anak laki-laki bagi keluarga Bapak El Silaban, Ibu Boru Sihotang dari Week 5. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Pada hari Jumat 19 Maret 2021
telah lahir anak laki-laki bagi keluarga Bapak PM Sore Ibu Boru Sinaga dari Wik 11. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Pada hari Rabu 24 Maret 2021 telah lahir anak laki-laki bagi keluarga Bapak CYY Aritonang, Ibu Boru Lubat Tobing dari Wik 8. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Tolu jemaat yang pindah. Mulai minggu ini telah pindah jemaat Bapak Roy Tamaro Nenggolan, Ibu Elizabeth N. Boru Pangaribuan dari Wik 1 pindah ke jemaat GPDI Philadelphia Subang. Jemaat baru mulai minggu ini telah diterima jemaat yang baru, yaitu keluarga Bapak Kristi Januar Yosafat Aritonang, Ibu Sarah Santa Yolene Boru Lumban Tobing. Mereka jemaat yang telah menerima pemberkatan nikah bertempat tinggal di Wik 8. Jemaat yang meninggal. Pada hari Jumat 2 April 2021 telah meninggal dunia Bapak Marlin Luther Lumban Tobing, tutup umur 52 tahun 5 bulan. Istri yang ditinggalkan N. Boru Manurung dari Wik 14. Jenazah telah dikemukakan pada hari Senin 5 April 2021 di pemakaman Pandu, Bandung. Kita doakan semoga keluarga ditinggal diberi ketabahan serta penghiburan. Pada hari Rabu 7 April 2021 telah meninggal dunia Ibu Juwita Boru Tampu Bolon, tutup umur 70 tahun 10 bulan dari Wik 18. Jenazah telah dikebumikan pada hari Kamis 8 April 2021 di pemakaman Pandu, Bandung. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggal diberi ketabahan dan penghiburan. Warta pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Harmoko Sagala, putra dari Bapak Kaman Sagala Nahinan, Ibu Rosna Boru Sitomorang, jemaat HKBP Curup, Resort Curup, dengan Saudari Maria Cesi Lauren Boru Sinaga dari Jalan Cikajang, Antapani Tengah. Putri dari Bapak A Sinaga, Ibu G Boru Stanggang. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan pada hari Sabtu 10 April 2021 di HKBP Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 24 April 2021 bertempat di HKBP Resort Bandung Timur. Nomor pitu, jemaat yang berulang tahun sejak tanggal 10 April sampai 17 April 2021 sian urut nomor 1 urut nomor 55 Suri Hamis yang berharap pasaton dan mengucapkan selamat ulang tahun panjang umur. Dilewat tuhata madihamu ganjang nimur dohot hai pason dalam toguma hapor siamuna ingot hamuma hatani tuhata nama dok. Ditangyang nasiamu do ganjang nimur jala dihabirang nado hamurau do hamuliaon. Umur panjang ada di tangan kanannya, cangkirinya kekayaan dan kehormatan. Parhepengon boy mata bereng songon latar surat songonima tikting dihita di hari Minggu saderewon. Tuhan memberkati.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melindungi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madihita salhutna. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi, pagi ini kita akan disapa oleh firman Tuhan. Itulah yang diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-37. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan Allah kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, Minggu Quasimodogeniti masih termasuk dalam rangka 40 hari masa raya Paskah. Jadi gereja Kristen masih tetap merayakan Paskah bersukacita selama 40 hari. Setelah 40 hari, maka sesuai dengan kalender gereja, Tuhan Yesus naik ke surga. Kemudian 10 hari berikutnya, maka Pentakosta, hari Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus dan berdirinya gereja Kristen di hari Pentakosta. Setelah itu kita akan memasuki minggu Trinitatis yang menceritakan tentang karya Allah Tritunggal. Jadi gereja berdiri berdasarkan satu peristiwa, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Dalam iman yang sama, dalam pengalaman iman yang sama kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu iman yang membawa kita kepada keselamatan. Dan itulah yang membuat kita menjadi satu hati, satu pikiran, sejiwa, sehati dalam pengalaman iman atau dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Gereja Kristen ini tersebar luas di seluruh dunia. Ya, Injil juga sampai ke tanah Indonesia, ke Sulawesi Utara, ke Papua, ke Nusa Tenggara Timur, maupun juga ke Maluku, Ambon, Halmahera, dan juga sampai ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, sampai ke Sumatera Utara, Nias, Tanah Toraja, Bengkulu, dan juga ke tanah Jawa. Jadi di Jawa pun juga banyak beberapa daerah misi pada zaman dahulu, yaitu daerah-daerah seperti Jawa Tengah maupun juga Jawa Barat. Ada juga beberapa gereja yang sudah berdiri di sana, dan ada juga gereja-gereja yang terbentuk oleh karena kesukuan, baik suku Nias, suku Jawa Timur ataupun Simalungun, Pakpak, Karo, maupun juga gereja Kalimantan. Gereja Kalimantan Evangelis itu adalah gereja yang mayoritas suku orang Dayak, dan mereka adalah gereja-gereja yang berdasarkan kesukuan. Dan ini semua walaupun gereja ini adalah gereja kesukuan, tetapi juga gereja ini terbuka kepada suku-suku lain. Seperti di GKI Papua itu juga banyak orang Batak di sana, dan juga di Sulawesi Utara banyak orang Batak di sana yang bergereja di gereja Masehi Injili di Minahasa. Tetapi memang ada gereja-gereja yang tidak lagi didominasi oleh suku, seperti beberapa gereja yang beraliran Calvinis, gereja-gereja yang sifatnya terbuka untuk suku-suku lain, tidak didominasi oleh suku tertentu seperti gereja kita HKBP, dan beragam suku ada di dalam gereja itu. Tapi juga kita perhatikan
bahwa di gereja-gereja kita seperti gereja suku itu rawan sekali dengan percekcokan maupun pertengkaran. Memang beberapa orang mengatakan karena terlalu mayoritas suku kita, maka kita pun seringkali menunjukkan sifat daripada suku kita. Tetapi beberapa gereja yang tidak didominasi oleh satu suku, maka sepertinya gereja itu aman-aman saja. Ya, mungkin walaupun ada orang Batak, orang Ambon, orang Jawa, orang Timur, mereka saling menghargai karena tidak didominasi oleh satu suku. Tapi itu pun mungkin hanya sekedar penilaian sementara, bukan berdasarkan penelitian ilmiah. Nah, tetapi yang jelas adalah bahwa kesatuan gereja itu sangat penting, Amang Inang. Kesatuan gereja, kesehatian, sehati sepikir, maupun juga dalam satu pemahaman, satu pemikiran, satu jiwa, satu kasih, itu merupakan satu motor gerak gereja untuk menjadi gereja yang maju di dalam pelayanannya. Jadi baik itu marturia maupun koinonia dan diakonia itu adalah didasarkan kepada kesatuan hati untuk saling mengasihi, dan gereja itu menjadi gereja yang misioner oleh karena didorong oleh kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Tema renungan kita, Amang Inang, pagi ini adalah membangun persekutuan yang saling mengasihi. Bagaimana sebetulnya kita bisa membangun dalam satu fellowship, dalam satu persekutuan yang bisa saling mengasihi. Kita seringkali berbicara kasih, tetapi praktek dan kenyataannya seringkali bukan kasih yang berbicara. Bagaimana gereja atau persekutuan yang dibangun berdasarkan kasih Allah? Ada beberapa hal yang patut kita perhatikan dari teks firman Tuhan ini. Yang pertama, untuk menjadi gereja yang saling mengasihi adalah gereja itu harus mempunyai iman yang sama, satu iman. Jemaat para rasul pada waktu itu adalah jemaat dengan satu pengakuan iman, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan yang telah bangkit dan membawa pengampunan dosa serta kehidupan yang kekal, serta gereja yang percaya itu menerima karunia Roh Kudus. Dan mereka berkumpul mendengarkan Injil yang diberitakan oleh Petrus, dan efek daripada pemberitaan Injil itu adalah 3.000 orang mengambil keputusan untuk menerima Tuhan dan dibaptis serta mengikut Tuhan. Mereka yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah bangkit itu, mereka membentuk satu persekutuan. Itulah yang disebut dengan gereja. Gereja, igreja dalam bahasa Portugis, dalam bahasa Yunaninya adalah eklesia. Ek keluar, kaleo dipanggil, berarti gereja itu adalah orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam satu persekutuan yang baru di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, dalam satu pengakuan iman, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan, anak Allah, serta juru selamat. Dan mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus ini, mereka mempunyai pengalaman iman yang sama, yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus, mereka mengalami kelepasan, pengampunan dosa, dan pembebasan dari kuasa dosa. Dan kemudian mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iman mereka sama, pengakuan mereka sama, Tuhan mereka sama, pengalaman keselamatan yang sama. Mereka sama-sama berdosa, mereka sama-sama diselamatkan, mereka sama-sama mewarisi kehidupan yang kekal. Itulah sebetulnya eksistensi daripada orang-orang percaya yang disebut gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya gereja kita pun seharusnya demikian. Saudara dan saya harus mempunyai iman yang sama. Saudara dan saya harus mempunyai pengalaman iman yang sama, yaitu pengalaman akan keselamatan yang didasarkan pada iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang bangkit. Dan dari kepercayaan dari iman itulah, maka kita mempunyai pengalaman yang sama, yaitu pengalaman keselamatan. Sama-sama berdosa dan sama-sama diselamatkan, sama-sama diikat dengan dosa dan kuasa gelap, dan sama-sama mengalami kelepasan dan pembebasan oleh karena kuasa darah Yesus. Maka dengan demikian, dalam kesatuan iman inilah terbentuklah gereja, di mana saudara dan saya sama-sama dipanggil oleh Tuhan, sama-sama dibaptis, dan sama-sama mempunyai satu persekutuan dengan iman yang sama dan pengalaman yang sama. Dan dari kesatuan iman inilah, maka terbentuklah satu pelayanan, yaitu untuk melayani Tuhan yang sama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dengan sukacita, karena sudah dibebaskan, karena sudah diselamatkan, karena mewarisi kehidupan yang kekal,
karena mempunyai keselamatan kehidupan yang selama-lamanya, maka semua itu pengalaman ini menghasilkan sukacita, menghasilkan kegembiraan, dan menghasilkan kesatuan di dalam iman yang sama. Banyak orang Kristen sudah dibaptis tidak punya pengalaman yang sama satu dengan yang lain. Walaupun dia mempunyai satu organisasi gereja yang sama, tetapi rupanya pengalaman iman kita ini seringkali berbeda-beda. Iman yang sama sangat diperlukan. Tetapi ada di antara orang-orang Kristen yang satu yakin akan keselamatannya, yang satu tidak yakin akan keselamatannya. Ada yang sungguh-sungguh mengalami kuasa Tuhan, ada yang sekedar duduk-duduk di dalam gereja tidak mengetahui dan tidak mengalami kuasa Tuhan. Ada yang ingin memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi ada yang datang ke gereja tidak mau memuji Tuhan, hanya sekedar tradisinya saja, hanya sekedar keanggotaannya sebagai gereja, hanya sekedar sebagai anggota kur yang mau menyanyi memuji Tuhan katanya di gereja ini, tetapi tidak mengalami sungguh-sungguh kehadiran Tuhan. Dan gereja ini seringkali diibaratkan seperti bus. Ya, gereja ini seringkali diibaratkan dengan bus. Seperti bus Transjakarta, misalnya contohnya, supirnya satu dan orang-orang semua di dalamnya. Tetapi orang-orang di dalamnya mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Walaupun dalam satu bus, tetapi rupanya masing-masing pemikirannya, masing-masing konsepnya berbeda satu dengan yang lain. Supirnya ialah pendeta, tetapi anggota jemaatnya punya konsep yang berbeda-beda, iman yang tidak sama, pengalaman yang sama, tujuannya tidak sama, dan sebagainya. Seringkali gereja itu seperti itu. Mengatakan aku percaya, tetapi sebenarnya pengalaman iman percayanya tidak ada dan tidak mengalami keselamatan. Jadi sering pengalaman iman kita tidak jelas. Seringkali iman kita tidak kita ketahui. Saudara mungkin hanya tahu saja tentang Yesus, tetapi tidak pernah mengalami siapa itu Yesus. Tahu Yesus itu mati di Golgota, bangkit pada hari Paskah, tetapi apakah pengalaman itu ada bersama-sama dengan kita? Ada yang datang dengan sungguh-sungguh, ada yang mau cari-cari muka ke gereja, ada yang juga buang-buang muka ke gereja. Persekutuan ini tidak jelas karena memang kita tidak punya pengalaman iman yang sama. Bagaimana kita membangun satu komunitas yang saling mengasihi kalau rupanya kita sebagai orang Kristen tidak punya pengalaman iman yang sama? Itu tidak akan mungkin. Karena persekutuan gereja sebagai orang-orang percaya, kepercayaan kita haruslah sama. Satu Tuhan, satu pengalaman yang sama, keselamatan yang sama, dan mempunyai harapan yang sama. Tetapi orang Kristen mengaku datang ke gereja percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang lain itu ada lagi. Jimat-jimatnya, mantra-mantranya, ataupun kuasa gelapnya juga masih ada di rumah, ataupun disimpan di dompetnya, ataupun diikat pinggangnya, dan sebagainya. Dia datang ke gereja, tetapi dia punya Tuhan yang lain. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagaimana supaya gereja kita mempunyai iman yang sama? Supaya gerakan kasih Allah itu bisa bergerak di dalam gereja kita. Supaya satu dengan yang lain bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka dengan demikian kita harus sama-sama mendengarkan Injil. Kita harus sama-sama belajar tentang firman Tuhan, tentang Yesus yang bangkit, dan menyerahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan mau diajar oleh firman Tuhan untuk kita memahami bagaimana seharusnya sebagai orang Kristen. Nah, oleh karena itu, dengan dibangunnya doktrin iman Kristen di dalam hidup kita, dengan iman yang sama, dengan pengalaman iman yang sama, kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kasih akan sesama itu mulai lahir. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita mengambil keputusan untuk saling satu dengan yang lain, belajar untuk percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan, dan mengakui Tuhan, dan belajar firman Tuhan yang sama, serta hidup di dalam iman yang sama. Jangan sampai kita mempunyai pengalaman iman yang berbeda. Yang satu yakin, yang satu ragu-ragu, yang satu percaya, yang satu kurang sungguh-sungguh percaya, dan sebagainya. Ini harus kita selesaikan supaya membangun persekutuan yang penuh dengan kasih. Yang kedua, maka dari iman kita menuju kepada kesehatian. Tidak bisa tanpa iman saudara dan saya akan menjadi sehati sepikir. Tidak bisa. Sampai kapanpun, kalau kita tidak pernah satu iman, saudara dan saya
tidak akan pernah menuju kepada kesehatian dan satu pikiran dan satu pemahaman. Karena kenapa? Karena tidak ada basic yang sama, pengalaman yang iman yang sama. Orang yang percaya seharusnya bergerak dalam kesatuan hati. Orang yang percaya seharusnya menjadi sejiwa, sepikir, karena kita mempunyai satu Tuhan yang sama dalam peristiwa keselamatan yang sama. Karena keselamatan begitu menguasai hati orang-orang percaya, maka keselamatan itulah yang mendorong kita untuk mulai mengasihi karena kasih mengalir dari Kristus. Ketika kasih Allah sampai ke dalam hati kita melalui pengampunan dosa, maka aliran kasih Allah itu akan keluar dari dalam hati kita dan kita mulai mengasihi sesama kita. Dalam ayat yang ke-33 dari teks firman Tuhan ini dikatakan, karena Injil Yesus Kristus, orang-orang percaya, ayat 33, didorong untuk saling mengasihi di dalam kasih karunia Allah. Didorong untuk saling mengasihi. Jadi dorongan kasih itu adalah dorongan keselamatan yang ada di dalam batin kita untuk membantu sesama kita, membantu kesulitan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya gereja mula-mula menjual tanah mereka, menjual rumah mereka untuk diserahkan kepada gereja melalui para rasul, supaya para rasul itu mengelola keuangan gereja dan menyalurkan kepada saudara-saudara Kristen yang mengalami kesusahan dan kesulitan. Bahkan teks firman Tuhan tadi mengatakan satupun dari antara mereka orang-orang percaya itu tidak mengalami kesulitan lagi. Karena apa? Karena dorongan iman itu yang membuat mereka menjadi sepakat, sehati, sepikir untuk membawa saudara-saudaranya yang Kristen tadi untuk keluar dari berbagai macam masalah dan pergumulan. Nah, kasih itulah yang kita peroleh dari keselamatan Tuhan Yesus, itulah sebenarnya yang menyatukan hati kita. Jadi sangat sulit kita menjadi sehati sepikir tanpa iman. Sulit kita untuk menjadi seorang yang mempunyai kesepahaman satu dengan yang lain tanpa pengalaman iman yang sama. Itu sebabnya makanya Filipi pasal 2 mengatakan, supaya kita bisa mempunyai pengalaman iman, maka konsep berpikir kita harus sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Apa itu konsep dalam Filipi pasal 2? Tuhan yang maha mulia itu mau turun menjadi manusia dan menyelamatkan manusia dalam pelayanannya. Itulah yang seharusnya ada di dalam konsep gereja kita. Kesatuan iman menjadi dorongan satu dengan yang lain untuk saling mengasihi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bila kita sudah mengalami keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka sebenarnya kita harus bersatu hati. Maka kita harusnya bersatu hati menjadi sepikir untuk melayani, sehati sepikir membantu saudara-saudara kita, saudara-saudara Kristen kita yang mengalami kesusahan ataupun mengalami kesulitan. Kenapa? Karena sama-sama kita adalah orang yang berdosa, sama-sama tertindas, sama-sama susah. Dan oleh karena Tuhan Yesus sama-sama dibebaskan, sama-sama diselamatkan, sama-sama punya pengharapan hidup yang kekal. Nah, oleh karena hal inilah, maka kita pun didorong dengan kasih kita untuk membantu orang lain supaya orang lain juga mengalami pembebasan, mengalami keselamatan. Apakah kita akan membiarkan saudara-saudara kita yang Kristen itu menderita? Kita duduk enak bernyanyi memuji Tuhan di gereja ini, tetapi masih ada saudara-saudara Kristen kita yang mengalami kesusahan, penderitaan dari sisi ekonomi ataupun dari sisi yang lain. Kita yang sudah hidup dalam kasih karunia Allah sebetulnya harus sehati sepikir untuk terjun ambil bagian dalam menolong kesusahan mereka. Kadang kita mendengar saudara-saudara kita Kristen HKBP pindah gereja. Rupanya saudara-saudara Kristen kita yang pindah gereja ini telah dibantu oleh gereja lain yang beraliran lain. Gereja-gereja yang berbeda dengan kita secara ekonomi. Mereka diberikan ruang kerja, mereka dibantu ekonominya, mereka dibantu dalam studinya, dan akhirnya mereka pun pindah gereja. Kita hanya gigit jari saja.
Kita hanya gigit jari, kita mulai mengomentari, kita mulai bersungut-sungut, kita mulai menuduh salah, si anu salah dan sebagainya. Karena apa? Karena kita merasa kita sebagai tuan-tuan yang terhormat di gereja ini, tanpa mau turun tangan untuk menangani masalah-masalah saudara-saudara Kristen. Padahal dengan iman seharusnya kita harus sehati sepikir untuk membantu saudara-saudara Kristen kita yang mengalami kesusahan dari sisi ekonomi. Sebagaimana Kristus mengasihi kita, mengorbankan nyawanya untuk kita, maka demikian pula lah kita mengasihi mereka, mengorbankan apa yang ada pada diri kita untuk membantu mereka. Sehingga teks firman Tuhan tadi bisa menjadi kegenapan dalam kehidupan kita. Orang-orang Kristen gereja mula-mula terbantu dengan bantuan dari saudara-saudara seimannya karena mereka sehati, sejiwa, sepikir di dalam pelayanan dan di dalam pekerjaan gereja. Bagi kita yang mungkin mempunyai berkat yang lebih, ya, kita bisa pikirilah apa yang saya maksudkan di sini. Bagi kita yang mempunyai berkat lebih, maka kita bisa ikut ambil bagian dalam pelayanan membantu saudara-saudara kita yang lemah tadi. Jangan sampai akhirnya mereka seperti yang saya utarakan tadi, mereka akhirnya pindah gereja oleh karena kita alpa dalam memperhatikan mereka. Kita yang lebih seringkali merasa lebih dari semuanya. Sehingga karena kelebihan kita seolah-olah tidak perlu diganggu oleh orang-orang saudara-saudara kita yang lemah tadi. Karena kita sudah stay-nya enak gitu ya, sudah merasa tenang, zona aman, tidak perlu diganggu dengan berkat-berkat yang lebih. Padahal sebenarnya berkat Allah itu diberikan kepada kita bukan untuk menjadi keegoisan kita, tetapi itu semua adalah disalurkan dalam pelayanan-pelayanan kita sebagai keluarga atau dibantu dengan gereja. Itu seharusnya fungsi daripada kita sebagai orang-orang Kristen yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena dengan kelebihan kita itulah kita bisa melayani, dan harta kita pun bisa menjadi bagian dalam pelayanan kita. Dan kebahagiaan pun mulai lahir dari dalam diri kita karena kita melihat mereka mulai tersenyum melihat pelayanan kita. Kita pun senang, orang lain pun senang. Karena apa? Karena kesenangan kita itu, keselamatan itu dibagikan kepada sesama kita, sehingga orang yang susah itu menjadi tersenyum melihat diri kita. Mereka pun tersenyum dan memuji Tuhan oleh karena pelayanan kita. Nah, hal inilah yang terjadi juga dalam teks firman Tuhan tadi yang disebut dengan Barnabas. Barnabas ini adalah seorang tokoh pekabar Injil yang terkenal. Tapi Barnabas tidak pernah menulis Injil ya. Amang inang malo adong do misalnya informasi Barnabas menulis Injil, maka itu adalah tidak benar. Ya, Barnabas tidak pernah menulis Injil. Nah, oleh karena itu kita perhatikan Barnabas. Barnabas adalah seseorang yang sangat baik. Dia disebut dengan anak penghiburan. Kenapa? Karena kedatangannya membawa hiburan bagi gereja. Saya pikir ini menjadi suatu refleksi bagi kita. Kalau saya datang ke gereja, saya ke persekutuan, saya dalam keluarga bawa penghiburan atau tidak? Atau malah bawa pertengkaran? Atau malah bawa kesusahan kedatangan kita? Atau malah bawa keributan kedatangan kita? Barnabas disebut anak penghiburan karena kedatangannya selalu membawa sukacita. Kedatangannya membawa penghiburan. Kedatangannya membawa berkat. Dia jual hartanya supaya banyak orang diberkati melalui pelayanannya. Tapi ayat sesudah itu perhatikan Ananias dan siapa? Ayat sesudahnya Safira, orang kaya, jual hartanya, tetapi setengah uangnya dia simpan. Pengakuannya kepada Petrus, ini semua hasil penjualanku. Ya Bapak Petrus, tetapi dia penipu dan dia pembohong. Artinya dia mendustai Roh Kudus dan mati di depan Petrus. Karena orang kaya ini berbohong. Mengatakan ini penjualan hasil tanah saya, tapi setengahnya dia sembunyikan. Suami istri itu sepakat untuk berbohong, mendustai Roh Kudus. Itu makanya hati-hati kita dalam hal hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi Barnabas tidak. Makanya dia menjadi disebut oleh para rasul sebagai anak penghiburan, karena kedatangannya selalu menghibur sesamanya. Kedatangannya membawa sukacita, kegembiraan. Seharusnya begitulah kita sebagai orang Kristen. Kedatangan saudara di gereja, kedatangan saudara di keluarga, kedatangan saudara di lingkungan selalu membawa sukacita. Amin.
Iya, jangan membawa tangis, jangan membawa kemarahan, jangan bawa perpecahan di dalam gereja, jangan bawa perpecahan dalam keluarga. Tetapi kedatangan kita membawa berkat. Selalu kita dicari, di manakah Amangsian, di manakah Inang ini? Karena apa? Selalu kedatangannya membawa penghiburan. Jadi saya ulangi, jangan contoh si Ananias dohot si Safira, yang orang kaya ini menjual hartanya untuk berdusta dan akhirnya mati. Kenapa? Kemungkinan Ananias dan Safira iri hati kepada Barnabas yang mempunyai popularitas yang tinggi oleh karena berkat pelayanannya. Akhirnya kita bisa baca dalam kisah para rasul selanjutnya, Barnabas menjadi seorang tokoh penginjil besar untuk membawa banyak jiwa dari orang-orang dari luar orang Yahudi. Nah, dengan demikian Amang Inang, di Minggu Kuasi Modogeniti ini ada hal-hal yang patut kita perhatikan sebagai gereja Kristen. Sebagai gereja, mari kita mempunyai satu pelayanan iman yang sama. Mari kita membangun iman kita dalam satu fondasi yang sama, yaitu Yesus Kristus yang bangkit. Mari kita punya pengalaman iman keselamatan yang sama satu dengan yang lain. Karena dengan satu iman, satu pengalaman iman yang sama, maka disitulah awalnya kita mulai sebagai orang Kristen yang mengasihi. Kristus Allah kita mengasihi kita. Kalau Dia begitu mengasihi kita, kita pun juga harus bergerak keluar sebagai orang yang membawa kasih kepada sesama. Jadi iman itu pendorong kasih. Ya, iman pendorong kasih. Jadi tidak bisa kasih itu keluar bekerja tanpa iman. Makanya Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13, ada 3 hal. Pertama iman, kedua kasih, ketiga pengharapan. Memang dikatakan oleh Paulus yang paling besar adalah kasih, tetapi ingat, kasih itu tidak bisa bekerja tanpa iman. Saya ulangi, kasih tidak bisa bekerja tanpa iman. Karena itu perdalam iman kita, maka saya yakin akan ada dorongan kasih keluar dari dalam diri kita. Mari kita menjadi satu dan sehati sepikir, satu hati, sepikir, sejiwa dalam melayani sesama saudara Kristen yang dalam kesulitan. Artinya Amang Inang dakholan di bulan Desember dohita patupahon bakti Natal. Ya, dakholan di tiki bulan Desember ala bulan na guklas ni roha mar Natal di sido hita songon si Santa Claus rodo tanggal 25 Desember membuat hadiah. Saya sepertinya seperti itulah kita orang Kristen. Akhirnya bulan-bulan yang berjalan tidak diisi dengan kasih. Jadi bantuan dari kita itu sangat bermanfaat. Walaupun mungkin kecil, tapi kalau kita melihat mereka mulai tersenyum, maka disitulah letak kebahagiaan kita. Untuk apa kita berdiri di gereja sebagai orang yang mampu tapi tidak punya impact-nya kepada sesama kita? Inilah persekutuan yang saling mengasihi. Mulailah itu dari dalam keluarga kita. Kemudian mulailah ke lingkungan kita. Baru kemudian ke gereja kita. Supaya gereja kita semakin mengasihi. Dan gereja kita mempunyai pelayanan yang holistik, artinya mempunyai pengalaman yang sepenuhnya. Jadi inilah berita Paskah untuk kita. Efek daripada Paskah adalah saling mengasihi. Gereja yang sudah dibentuk daripada Roh Kudus ini berdasarkan berita kebangkitan, dan kebangkitan inilah yang menginspirasi kita untuk saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami di sorga, kami bersyukur kepadamu buat berkat firman-Mu, agar kami mempunyai iman yang sama Tuhan, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami masing-masing. Tidak sekedar tahu tentang Tuhan, tapi mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Supaya kami didorong untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Terlebih bila ada saudara-saudara kami yang mengalami kekurangan, bisa kami bantu Tuhan karena dorongan kasih yang datang daripada Tuhan. Mampukan kami, ya Tuhan Yesus, untuk mewujud nyatakan berita Paskah ini dalam perilaku dan perbuatan kami,
yang membantu sesama kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, agar jemaat-Mu yang hadir saat ini diberkati oleh Tuhan, diberkati dalam usaha dan pekerjaan mereka. Engkau memberkati di kantor-kantor mereka, Engkau memberkati di usaha-usaha dagang mereka, Engkau memberkati dalam seluruh rangkaian pekerjaan dan usaha mereka, sehingga jemaat-Mu ini mengalami berkat Allah yang berkelimpahan. Tuhan menyingkirkan segala halangan, Tuhan menyingkirkan segala pintu-pintu yang menutup jalan mereka, sehingga segala perjalanan hidup daripada umat-Mu yang hadir ini diberkati, dibukakan, dan Tuhan memberikan terang. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, jauhkan dari COVID-19, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala kelemahan tubuh, dan juga dari segala bentuk-bentuk kuasa gelap, kejahatan manusia, bencana, malapetaka ataupun kecelakaan. Tuhan Yesus membangun pagar, membentengi kami, melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, sehingga dengan demikian kami bisa melihat Tuhan melalui seluruh berkat-berkat-Mu dan memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, dan Engkaulah yang dipermuliakan di dalam hidup kami selanjutnya. Keluarga kami memuliakan Tuhan, pribadi kami memuliakan Tuhan, dan banyak orang melihat dan akhirnya menjadi percaya. Nama-Mu Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Amin. Kita bersyukur memuji Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara sekalian, pulanglah dengan sejahtera, dan marilah kita masuki hari-hari hidup kita dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.